Selamat pagi sahabat Runska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 22 Januari 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Runska berbincang bersama Kak Norma Yustiti, Sarjana Gizi. Disiarkan langsung di Instagram Live @Runska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kanang Sapi Solo. Selamat pagi Kak Norma. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih? Sehat, baik, luar biasa. Sehat. Semoga juga sahabat Runska di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu Does Food Combining Diet Work? Yang mungkin sudah membuat sahabat Runska penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat Runska di rumah. Mau ngingetin juga bagi sahabat Runska yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Runska yang beruntung. Langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan Kak Norma ya. Oke. Siap nih Kak? Siap. Agak deg-degan dikit. Langsung aja nih yang pertama. Mungkin belum ada yang tahu nih Kak, food combining itu sebenarnya apa ya? Oke. Jadi untuk diet food combining itu mungkin memang belum banyak yang tahu ya. Betul. Masih awam banget. Kalau untuk prinsip dietnya sendiri, dia itu pengaturan pola makan, di mana nanti dia punya beberapa aturan-aturan gitu yang harus diikuti. Mulai dari pembatasan makan, jadi makanan apa nih yang kamu boleh konsumsi, makanan apa yang boleh dimakan bersamaan, digabungkan. Terus makanan apa yang tidak boleh dimakan bersamaan, yang nggak boleh digabungkan, sampai ke jam makan yang dianjurkan sama diet food combining ini. Kalau untuk dari batasan-batasannya kan banyak banget nih ya. Betul. Untuk prinsipnya sendiri ringkasannya, jadi kita itu dianjurkan untuk makan makanan yang tinggi bersifat basah. Bersifat basah. Bersifat basah. Jadi dia punya aturan diet itu kita konsumsi 80% makanan bersifat basah, 20%-nya makanan yang bersifat asam. Itu. Nah, itu didapatnya dari sayur-sayuran, buah, karena sayur dan buah kan sifatnya basah. Jadi diminta untuk banyak konsumsi sayur dan buah. Oh gitu. Gitu. Terus ada lagi lanjutannya yang kedua, dia itu menyarankan kita nggak boleh konsumsi karbohidrat, makanan berpati bersamaan dengan makanan protein. Oh gitu. Itu kenapa tuh Kak nggak boleh dijadiin satu? Jadiin satu ya. Jadi kalau dari diet ini, karena makanan yang berpati, berkarbohidrat itu dia butuh untuk dicerna di saluran cerna kita itu dalam lingkungan yang basah gitu. Sedangkan kalau protein itu butuh dicernanya di lingkungan yang asam. Jadi ketika dimakan bersamaan nggak nyambung kan? Iya betul. Susah dicernanya. Gitu. Terus lagi karbohidrat itu memang dia kan butuh pencernaannya dengan enzim lipase. Kalau protein butuh untuk enzim peptin. Nah, jadi akhirnya saluran cernanya kan tambah berat, memforsir banget. Gitu. Jadinya lebih susah dicerna, lebih stay lama di pencernaan kita. Gitu kalau untuk alasannya sih begitu. Gitu ya, tapi belum ada bukti ilmiah yang kuat, bukti ilmiah yang pasti tentang diet ini yang mendukung keberhasilannya sih, gitu. Jadi masih ya awam, masih katanya-katanya aja. Masih baru percobaan-percobaan mungkin ya Mbak. Betul, belum ada bukti ilmiah yang kuat atau pasti tentang ini. Oh gitu. Baik. Kalau untuk manfaatnya dari food combining itu sendiri tuh apa ya Kak? Kalau untuk manfaatnya memang karena kan dia anjurannya banyak sayur, banyak buah. Tujuan utamanya memang untuk melancarkan pencernaan kita, meningkatkan fungsi pencernaan. Terus dia bisa mencegah konstipasi, ya. Secara nggak langsung dia juga bisa mencegah untuk timbulnya penyakit-penyakit
gangguan kesehatan yang bersumber dari saluran cerna. Misalnya nih tadi konstipasi, yang kedua resiko kanker kolon, kanker usus ya, bisa dicegah karena dia punya prinsip diet itu juga tidak boleh konsumsi makanan olahan. Makanan yang instan, makanan yang awetan itu dia tidak boleh konsumsi. Padahal senang banget nih. Padahal enak ya, Enak nggak banget. boleh. Kamu juga nggak boleh. Terus yang kedua dia juga punya prinsip itu harus batasi asupan gula. Jadi dia harus low intake sugar, nggak boleh terlalu banyak manis-manis. Terus dia juga sarankan untuk makanan yang tinggi serat selain dari sayur dan buah, bisa ambil dari whole grain, bisa ambil dari nasi merah, gitu. Jadi prinsipnya memang banyak serat. Oh gitu. Berarti lebih ke sayur dan buah mungkin ya, Mbak? Jadi tujuannya memang untuk melancarkan saluran cerna, gitu ya. Baru bonusnya nanti beratnya bisa turun mungkin gitu ya. Nah, harapannya bisa turun nih, tapi dia juga punya prinsip diet yang agak kurang baik ya, karena dia punya prinsip diet itu tidak ada batasan atau takaran jumlah makanan yang kamu konsumsi. Ya, jadi memang bebas, boleh makan bebas, tidak ada batasan jumlahnya. Nah, kalau kamu makannya banyak, kamu juga nanti cenderung lebih banyak makan, itu kan juga bisa mengganggu syaraf atau hormon yang mengontrol nafsu makan. Nah, kalau kamu makannya banyak ya kalorinya berlebih, bisa meningkatkan berat badan juga. Malah nggak jadi diet. Malah nggak jadi diet, jadi sama aja beratnya nggak turun-turun ya. Iya. Gitu. Tapi jadi BAB-nya lancar. Oh, gitu. Karena kan banyak sayur banyak buah. Oh berarti nggak ada ketentuan misalnya kayak sehari cuma boleh makan 3 kali gitu-gitu, nggak ada ya, Mbak? Oke, kalau dia itu memang minta makannya sehari dengan jam makan 3 sampai 4 kali sehari. Dengan diselingi sama jam snack. Jadi dia minta prinsip makan itu jeda antara makan satu dengan makan berikutnya itu 4 jam. Ya, jangan berdekatan. Kemudian dia sarankan untuk terakhir makan sore ini bertemu dengan makan awal esok hari minimum 12 jam gitu. Jadi misalnya kita makan jam 6 sore, berarti esok hari mulai makannya jam 6 ke atas. Jam 6 minimum pagi ke atas ya. Nggak boleh lebih dari jam 6 kamu udah makan. Itu nanti subuh-subuh kamu lapar makan, nggak jadi diet. Biasanya gitu. Ngelilir ya, bahasanya ngelilir. Ngelilir ya, Iya. terus makan tengah malam. Betul. Terus dia itu juga punya jam makan, jadi dia anjurkan jam aktif makan itu ada di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Gitu, karena jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu kan memang proses regenerasi sel ya, perbaikan jaringan. Jadi tidak dianjurkan makan di tengah malam. Betul. Terus untuk fase pembuangan detoksifikasi ya, itu di jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Itu memang normalnya gitu. Oh gitu. Jadi dia punya jam makan memang jam makan yang sehat. Ya. Maksudnya pengaturannya tuh memang bagus gitu ya, Mbak? Ya? Sebetulnya pengaturan jam makannya ya cukup baik sih. Makannya di jam yang tepat. Jadi pas mungkin kalau yang dari jam 12 siang sampai ke sore itu kan memang kita lagi beraktivitas tinggi ya. Betul, mungkin. itu jam aktif pencernaan juga. Jadi makan di jam itu lebih sehat. Nanti setelah jam 8 ke atas memang tidak dianjurkan untuk makan malam. Oh gitu. Karena mungkin bagian pencernaannya istirahat ya, Kak ya. Betul, istirahat. Fokus ke istirahat. Iya. Yang punya yang nggak istirahat. Nah itu dia, matanya melek terus ya. Iya. Melek Curhat. mata pengennya makan. Ya itu dia lah. Untuk pembagian makanannya sendiri nih, yang boleh dimakan sama yang nggak boleh, tadi kan ada protein yang nggak boleh sama karbohidrat. Selain itu tuh ada lagi nggak ya, Kak?
Dia itu fokus utamanya memang kita nggak boleh makan bersamaan antara karbohidrat berpati ketemu dengan protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Diminta kita tidak menggabungkan makanan itu. Nah, nanti dalam diet ini itu jadi ada tabel-tabel makanan. Ada 3 tabel sih fokusnya. Yang pertama itu tabelnya yang tabel 1 isinya tentang makanan protein, terus ada buah dengan vitamin C tinggi. Jadi di tabel C itu nanti ya isinya ada ikan, daging, ayam, telur, susu, keju, buah vitamin C tinggi dari jambu, jeruk, beri-berian. Terus dia juga di tabel 1 ada kopi dan teh. Nah, itu nggak boleh ketemu di tabel 3. Tabel 3 itu isinya makanan berpati. Jadi di situ dia ada nasi, ya oatmeal, ubi, kentang. Terus ada juga buah pisang, pepaya, buah pir. Banyak itu nanti tabelnya. Salah satunya sih yang saya sebutkan tadi. Berarti masih bisa boleh mengonsumsi kayak kopi, teh gitu masih boleh ya? Boleh. Nanti yang makanan di tabel 1 boleh bertemu makanan di tabel 2. Nah, nanti tabel 2 itu isinya makanan-makanan netral ibaratnya ya. Itu di tabel 2 isinya ada sayuran hijau, ya, sayuran yang berakar, jadi kayak wortel dan lain-lain. Terus ada natural fat, bisa ambil dari olive oil, bisa diambil dari misal masak dengan minyak canola, minyak biji matahari, atau dari kelapa, itu ada di tabel 2. Nah, yang ada di tabel 2 bisa ketemu di tabel 1 dan makanan di tabel 3. Oh, berarti yang 2 ini netral memang yang ya? Yang 2 netral, pokoknya nggak boleh ketemu itu tabel 1 yang protein dengan tabel 3 yang makanan berpati atau berkarbohidrat. Oh gitu. Gitu. Berarti selang-selingnya tuh ya 2 ke 1 atau 2 ke 3 gitu ya, Kak? Iya betul. Rumit ya? Rumit. Iya. Ini berarti harus di rumah bikin tabelnya dulu ya? Iya betul. Jadi kalau untuk yang pengen diet food combining ini ya disarankan dia punya tabel itu, tabelnya misal di print, dicetak, terus untuk panduan makannya lihat ke situ. Gitu. Karena dia fokusnya kan mengkombinasikan makan dan anjuran untuk tidak kombinasi makanan yang tidak dianjurkan. Betul. Ini kan tadi balik lagi kalau di dietnya ini kan nggak ada anjuran penghitungan kalorinya, jumlahnya. Berarti kalau yang mau diet misalnya kentang itu aku 1 belum kenyang nih, makannya 3 gitu berarti. Kalau dalam prinsip diet ini sih tidak diatur tentang batasan takarannya ya. Jadi untuk saran saya untuk teman-teman yang mau diet food combining ini harus dikonsultasikan dengan ahli gizinya. Nanti dengan ahli gizinya ya sarannya pasti dikombinasikan dengan kebutuhan kalori kamu. Betul. Ya. Kalau kamu yang dimakan lebih dari kebutuhan tubuh kamu, ya otomatis berat bisa naik ya, tubuh kamu kan kelebihan kalori. Gitu. Iya. Jadi kalorinya juga harus disesuaikan sama kebutuhan. Oh, baik, siap kalau gitu. Untuk tingkat keberhasilannya sendiri nih Kak, udah ada belum sih kayak takaran atau tingkat keberhasilan dengan metode food combining itu sendiri? Oke. Kalau untuk tingkat keberhasilan belum ada bukti penelitian ilmiah yang kuat dan pasti ya tentang keberhasilan diet ini. Tapi semua itu kembali ke masing-masing individu. Apa sih target keberhasilan diet kamu? Misalnya target keberhasilan diet kamu ya kamu pengen BAB yang lebih lancar, atau mungkin kamu punya masalah konstipasi. Dengan menjalankan diet ini harapannya sih bisa menyelesaikan masalah itu. Itu aja. Tapi kalau yang misal target kamu tentang menurunkan berat badan, tapi kamu tidak bisa mengatur jumlah, tidak tahu takarannya, akhirnya kamu udah kombinasi ini itu, tapi jumlahnya banyak, ya sama aja target penurunan berat badannya jadi nggak berhasil. Betul, malah ngasal-ngasal ya. Ngasal ya, iya, sotoy ya jadinya. Untuk ini
Berarti untuk diet ini sendiri tuh nggak disarankan untuk orang awam ya, Mbak? Kalau orang awam sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan ahli gizinya. Nanti juga itu akan nggak cocok, diet ini akan nggak cocok untuk seseorang yang punya riwayat sakit tertentu. Misalnya nih punya riwayat sakit diabetes, ya. Padahal di diabetes itu kan harus ada penghitungan jumlah kebutuhan, jumlah kalori yang harus dikonsumsi. Kemudian ada jadwal makannya, ya. Kalau misalnya tidak dikonsultasikan dengan ahli gizi, ya pasti dietnya menjadi kurang tepat. Betul. Dietnya menjadi kurang cermat, Gitu. malah nggak baik untuk kesehatan. Iya, Bisa-bisa gulanya tinggi, bisa-bisa gulanya low, kan malah berbahaya. Betul, berarti memang harus didampingi atau konsultasi dengan ahli gizi dulu ya. Betul, sebelum mulai menjalankan sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan riwayat-riwayat yang dipunyai. Karena kan tubuh kita punya kebutuhannya sendiri, terus aktivitasnya sendiri gitu ya, Kak ya. Betul, ada faktor aktivitas kamu, ada faktor stres kamu, berapa usiamu, itu kan nanti dikaitkan dengan kebutuhan basal. Ketemulah kamu sehari kalorinya berapa, kan harus mencukupi itu. Kalau untuk program-program berat badan berarti ada program lagi, misalnya dengan defisit kalori 500 kalori dan lain sebagainya. Oh gitu. Kan ada nih Kak aplikasi yang penghitung defisit kalori itu loh. Ya. Itu kan biasanya kalau anak muda zaman sekarang tuh dietnya pakai defisit kalori, terus ngitungnya kan pakai aplikasi itu. Itu sebenarnya akurat nggak sih Kak? Gimana ya, nggak bisa komen. Kan kita nggak tahu yang di belakang aplikasi itu siapa. Tapi biasanya kalau aplikasi seperti itu kan hampir mirip-mirip. Ya meskipun nggak akurat, tapi ya kurang lebihnya Nyaris perhitungannya gitu ya nyaris sama. Lebih tepat lagi ya dikonsultasikan dengan ahli gizi. Betul, ahli gizi, tenaga profesional yang memang tahu di bidang itu. Betul. Berarti kalau ahli gizi itu nanti misalnya kita diet apa biasanya disarankan untuk kebutuhanmu gini, kegiatanmu gini, itu nanti baru dikasih metode dietnya gitu gimana? Betul. Jadi nanti kalau untuk program suatu diet sesuaikan dulu nih sama kebutuhan kamu. Kamu maunya mau menaikkan berat badan kah? Kamu mau menurunkan berat badan kah? Atau kamu cukup gizi seimbang yang sesuai dengan kegiatan kamu sehari-hari? Atau kamu punya sakit tertentu? Nah, nanti itu disesuaikan kamu mau dietnya apa. Misal lagi kamu vegetarian, cuma bisa sayur-sayuran. Nah, kalau misalnya vegetarian mungkin akan sedikit cocok ya sama diet ini. Karena diet ini memang anjurannya banyak konsumsi dari sayur-sayuran dan buah, tinggi serat kayak gitu. Oke, berarti kalau diet food combining ini itu nggak ada yang kayak aturan ini nggak boleh digoreng, nggak boleh dimasak apa-apa, nggak boleh terlalu banyak bumbu gitu, nggak ada ya Kak? Nggak ada aturan tertentu khusus tentang itu. Jadi memang bebas mau dimasak apa, boleh tentang cara memasaknya ya. Betul. Boleh, yang penting dia makanan bukan makanan olahan, bukan junk food, bukan makanan awetan, jadi dari makanan kaleng, kayak frozen gitu juga ya. Terus buah kaleng, itu dia nggak boleh. Jadi yang dengan sweetener, dengan pemanis dan dia makanan olahan awetan dia tidak anjurkan. Berarti dianjurkan tetap masakan rumah ya, Betul, makanannya fresh. Agak repot mungkin itu. Ya, agak rumit ya. Iya. Untuk ini kan tadi sudah disebutkan untuk makanannya nggak boleh junk food, terus nggak boleh yang frozen. Berarti untuk food combining sendiri tuh bahan-bahan makanan tuh harus yang mahal-mahal nggak sih Kak? Harusnya sih nggak harus mahal. Betul. Ya kan dalam tabel-tabel itu juga disebutkannya masih umum-umum kok. Jadi misalnya kayak dari golongan protein dia ada ikan, daging, ayam, telur. Dari kedelai bisa ambil tahu, tempe ya kalau di sini. Terus dia kalau di tabel 2 itu isinya hanya sayuran hijau, kan kita juga banyak nih. Misalnya ambil dari brokoli, sawi, kangkung, bayam, ya masih bisa dijangkau. Terus kalau tabel 3 isinya ya
ada buah tadi, buah pisang, pepaya atau pir masih bisa kita jangkau kan. Betul. Terus karbohidratnya dari nasi, jagung, ubi, kentang juga rasanya masih umum sih, nggak perlu bahan yang mahal-mahal. Begitu ya. Berarti untuk anak kos gitu masih bisa lah ya Kak? Kos bisa, Iya. bisa banget. Karena diawetkannya di dalam magicom ya. Betul. Beli sayur. Tapi kan nggak boleh sarden Oh, gitu-gitu, nggak boleh makanan yang instan atau olahan, Iya. awetan nggak boleh. Anak kos sih biasa beli sayur ya Kak? Yang murah ya sis. Iya, tanggal tua. Siap. Diet food combining ini sendiri nih Kak. Ini kan aku belum baca banget kayak usianya gitu boleh dilakukan umur berapa. Tapi ini boleh dilakukan semua usia nggak? Misalnya kayak dari usia produktif sampai lansia gitu. Oke. Kalau untuk usia saya tidak sarankannya sih untuk anak-anak. Ya, karena kan ini batasannya banyak banget. Terus dia anjurannya banyak di sayuran memang. Nah, sedangkan anak-anak sendiri dalam masa pertumbuhan selain butuh sayuran, dia kan juga butuh asupan protein, dia butuh asupan lemak, mikronutrien, mikromineral dan lain sebagainya yang banyak didapatkan dari protein-protein. Jadi kalau untuk anak-anak sih saya nggak sarankan. Tidak sarankan. Anak-anak sendiri tuh ada nggak sih Kak yang anak kecil tapi disuruh diet gitu, ada nggak? Ada. Jadi mungkin dia anak-anak dengan sakit sindrom nefrotik, ya gangguan di fungsi ginjal, itu memang harus ada diet tertentu. Terus anak-anak dengan kasus obesitas, itu juga harus diet, ya. Terus ada juga anak-anak yang berat badannya kurang, ya kita harus kejar asupan makannya supaya berat badannya bisa naik. Oh gitu, berarti dia tuh bukan buat nurunin aja, tapi kalau ada yang kekurangan bisa buat naikin juga gitu ya Kak? Betul. Kalau kurang dinaikin, kalau naik diturunin. Iya, aku sih pengennya turun. Enggak lah. Kamu ideal kok. Aduh. Berarti kalau ini ada pertanyaan sih Kak, udah beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke. Aku bacakan dulu dari @pd Anang BS. Produk probiotik apa saja yang aman bagi mereka yang lactose intolerance? Oke, jadi dia lactose intolerance tapi tetap harus ada asupan probiotik ya. Iya, betul. Oke. Kalau untuk probiotik non susu itu ada sih beberapa, ya agak banyak bisa ambil dari kimchi. Nah, itu kan juga probiotik. Atau sauerkraut, acar sawi, acar kubis. Itu juga ada probiotiknya. Terus tape singkong, tape yang ketan. fermentasi. Betul, Ya. dengan fermentasi itu juga dia mengandung bakteri baik. Tahu, tempe. Oh iya, fermentasi. Itu juga fermentasi, dia juga ada bakteri baiknya. Tapi juga ada juga minuman non susu yang berbasis probiotik. Jadi jus buah yang berbasis probiotik. Salah satunya kamu bisa ambil dari kombucha. Tahu teh kombucha? Enggak. Bisa tak beliin ya. Siap Kakak. Jadi teh kombucha itu kayak teh fermentasi gitu. Dia juga mengandung bakteri baik, ada probiotiknya. Gitu. Bisa kok banyak produk non susu yang probiotik. Bisa lah kalau misalnya orang gede tuh kimchi mungkin ya yang lagi marak ya kan Kak. Sambil nonton drama ya kan makannya kimchi. Keracunan drakor ya. Iya Kak. Iya, kimchi itu juga makanan probiotik. Ya kan nggak berasa dietnya kan sambil nonton drama ya Kak. Ya betul. Berikutnya nih dari @ninuts kentang. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika seseorang mulai diet combining food combining? Oke. Kalau orang awam yang mau diet food combining ini ya tadi harus dikonsultasikan dengan ahli gizi ya. Dia harus tahu dia punya alergi makan apa. Oh iya. Nah, karena di dalam tabel food combining yang tabel 2 itu kan isinya ada kacang-kacangan. Tabel yang pertama itu isinya ada susu, keju, ya dairy product. Jadi dia harus tahu dia punya alerginya apa dulu. Yang kedua dia punya riwayat sakit apa.
Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau kamu punya diabetes misalnya kan tidak bisa ikut food combining ini, Betul. ya karena tidak ada takaran jumlahnya, gitu. Oke, gitu. Ini tadi yang kedua, bolehkah menerapkan diet food combining pada anak usia 3 tahun dan 6 bulan? Itu tadi sudah dijawab ya Kak ya? Kalau tidak disarankan Iya, ya? iya betul. Untuk Saya tidak anak-anak. sarankan untuk anak-anak karena anak-anak kan butuh gizi yang kompleks untuk pertumbuhannya. Betul, apalagi lagi masa-masa pertumbuhan ya Kak ya? Betul, masa-masa emas ya. Betul. Yang ketiga nih dari @wulandari Nevi 3, bagaimana cara diet yang aman bagi pasien trombositopenia? Oh, oke, trombositopenia ya. Jadi kalau orang-orang dengan trombositopenia, jadi kurang trombosit ya. Yang pertama dia harus minum air putih yang banyak. Tubuhnya harus terhidrasi supaya bisa memproduksi trombosit lagi. Yang kedua, perbanyak untuk asupan vitamin C, vitamin K, vitamin D, zat besi, folat ya. Kalau untuk vitamin C bisa dapat dari buah-buahan ya, jambu, terus jeruk, beri-berian. Kalau vitamin K sih ada di sayuran-sayuran hijau. Kalau vitamin D bisa perbanyak lagi konsumsi telur, ikan, atau salmon, atau susu. Kalau untuk zat besi, folat, vitamin B itu tinggi ada di sari kurma, sari kurma. atau sari angka, atau buah delima. Nah, jadi biasanya orang yang DBD ya, yang trombositopenia itu dianjurkan untuk konsumsi sari kurma, sari angka ataupun buah delima. Oh iya benar, soalnya dulu adikku pernah DB terus saranin pakai angka tuh yang merah-merah itu ya? Iya betul, Iya. angka merah betul. Katanya buat naikin trombosit. Ya betul, itu bisa untuk naikkan trombosit. Oh gitu, cuman tetap harus pakai ahli gizi lagi ya Kak ya? Betul, sesuai anjuran ahli gizi ya harus dikonsultasikan dulu. Jangan mengira-ngira sendiri. Ya, untuk dosisnya, untuk jumlahnya. Betul, ini yang keempat ada dari @kuntai SK. Bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi agar kulit tidak keriput saat program diet? Wow. Supaya nggak keriput saat penurunan berat badan ya. Iya. Oke. Oh mungkin itu Kak, kan kadang kita kalau gemuk terus tiba-tiba kurus kan kayak kulitnya ikut. Kulitnya ikut Iya, kering ya. iya gitu. Oke. Salah satu alternatifnya ya harus divariasikan banyak-banyak makanan yang bisa meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh. Ya, jadi kan kalau kolagen kan kita kolagen. produksi nih. Betul. Nah, untuk meningkatkan itu harus banyak makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E, tinggi antioksidan. Ya, kalau vitamin C ya tadi paling tinggi ada di beri-berian, ada di buah naga. Terus ada di jambu, anggur itu tinggi vitamin C. Kalau untuk vitamin E bisa konsumsi dari kacang-kacangan, biji-bijian, misal kuaci, biji matahari itu juga mengandung vitamin E. Ya, terus bisa konsumsi dari ikan, alpukat, ya. Kalau tinggi antioksidan ya semua buah yang berwarna cerah itu juga mengandung tinggi antioksidan. Terus bisa tambah konsumsi dengan sayuran hijau, banyak-banyak sayur, banyak-banyak buah. Terus yang terakhir ya harus banyak minum air putih. Tetap air putih Air kuncinya putih ya. biar tubuhnya terhidrasi, nggak kering, nggak keriput gitu. Oh iya betul, itu tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab ya Kak Norma ya. Oke. Semoga yang tadi tanya langsung mendapat pencerahan mungkin. Ya betul. Ini selanjutnya dari Francisca Evodia. Kak, kalau anjuran diet untuk yang punya kolesterol dan asam urat nggak Kak? Hehehe, dikombinasinya gimana ya? Pasien dengan asam urat. Oke, ini Kakak Francisca mau diet food combining tapi punya riwayat kolesterol dan asam urat. Betul. Nah, agak rumit ya. Padahal di diet food combining ini kan harus banyak sayuran hijau. Oh, ya. sedangkan asam urat Sedangkan nggak dia punya boleh asam ya, urat. Nah, jadi kalau untuk saran saya jangan lupa dia harus tahu makanan-makanan yang paling tinggi asam uratnya. Kalau untuk asam urat paling tinggi itu memang ada di sayuran hijau yang berdaun. Contohnya kayak daun
singkong, bayam, kangkung ya. Itu bisa konsumsinya dibatasi 100 gram dalam sehari. 100 gram. Tapi kalau untuk sayuran hijau tidak berdaun kan masih ada brokoli ya, masih ada kacang panjang, masih ada buncis dan lain-lain ya bisa dikonsumsi bebas. Itu contohnya. Terus karena dia juga punya riwayat kolesterol ya, jadi asupan proteinnya diusahakan dimasaknya ya tidak digoreng-goreng, tidak disantan-santan, jangan pilih jeroan, jangan pilih kuning telur. Oh, kuning telur kuning tinggi telur kan ya, Kak? kadar kolesterolnya agak tinggi. Jangan pilih bebek, seafood. Nah, kolesterol semua itu, padahal enak ya. Iya, aduh, nggak bisa nolak gitu. Itu contohnya, tapi lebih tepatnya lagi ya harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Betul, biar diperiksa juga kondisinya ya Kak ya. Betul. Siap. Ini selanjutnya dari Septian Westlifer 4. Bagaimanakah cara diet yang aman dan nutrisi tetap terpenuhi? Oke, Mas siapa tadi namanya? Namanya cakep ya ini. Mas apa Mbak? Oh Mbak. Oh, Mbak. Fotonya Mbak. Mbak Oke. Septian Westlifer 4. Oke, Mbak Septian ya. Jadi memang untuk diet yang baik itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori kamu. Kalau kamu ada program penurunan berat badan, defisit kalori yang aman, itu juga harus dikonsulkan dengan ahli gizi ya. Kan misalnya harus defisitnya dimulai dari defisit 500 kalori dulu. Kalau gizi seimbang ya sesuai dengan kebutuhan kamu. Variasi menu-menunya yang pasti harus banyak serat. Ya, dari sayur, dari buah, dikombinasikan dengan protein. Ya, jangan lupa untuk snacknya tidak banyak cemilan-cemilan yang manis, ya, tidak banyak gula, gitu. Padahal ini trennya baru boba. Iya. nggak boleh terlalu banyak boba dan manis-manis. Oh gitu. Ya. Oke, Gitu siap. contohnya. Berarti kalau diet itu tuh ngemil tuh sebenarnya masih boleh ya Kak ya? Ngemil boleh, ngemil yang sehat, tapi jadi bisa ambil dari buah, ya, misalnya ambil dari kacang-kacangan, ya itu juga kan lebih sehat daripada kamu misalnya makanan ringan, snack atau junk food, ya, kentang goreng. Nah, itu sebetulnya makan dalam porsi yang pas boleh. Yang tidak boleh itu kalau porsinya Berlebih. terlalu banyak, berlebih. Misalnya setiap hari nih kentang goreng terus, pagi siang sore kentang goreng, gitu contohnya, itu yang nggak boleh. Padahal kalau hujan-hujan gini enaknya gorengan ya Kak ya? Enaknya ngemil ya, Iya. gorengan anget-anget. Betul, Oke. cocok ini. Boleh sebetulnya, tapi porsinya yang cukup. Jadi misalnya kayak pengen makan gorengan nih, misal sama ngeteh, ya cukup 1 atau 2 aja. Jadi ada batasan yang bisa kita kira-kira sendiri, nggak boleh asupan terlalu banyak lemak, contohnya gitu. Karena kalau tepung yang digoreng, misalnya kayak bakwan, gitu ya, tempe mendoan, gitu, dia menyerap minyaknya lebih banyak daripada kalau cuman tempe digoreng aja, gitu. Jadi pati yang digoreng itu menyerap minyaknya banyak banget. Hati-hati. Betul, padahal kalau dimakan pas lagi panas-panasnya ya Nah Kak? itu dia, makan 2 itu udah setara seperti 1 porsi nasi. Oh iya Kak? Iya. Jadi kalau kamu nasi, lauknya mendoan sama bakwan, berarti makan nasinya 2 porsi. Oh sama kayak lagi makan mie instan pakai nasi ya Kak ya? Betul, karbo lah karbo. Betul. Selanjutnya nih masih dari Septian Westlifer 4. Langkah apa yang harus dilakukan ketika kita sudah berusaha melakukan pola makan diet tapi tidak mau kurus-kurus? Oh mungkin badannya nggak mau kurus-kurus nih. Iya. Oke, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Karena semua itu butuh proses, nggak bisa instan ya. Metabolisme kita sendiri kalau kita ubah dari makanan itu butuh paling enggak 2-3 bulan untuk menyesuaikan. Jadi kalau mau penurunan berat badan yang terus konsisten ya kuncinya sabar. Gitu. Kalau penurunan berat badan yang normal, seminggu itu boleh turun sampai setengah kilo. Berarti kalau dalam sebulan bisa turun 2 kilo. Nah itu kan memang
kita butuh sabar, metabolismenya sedang terbentuk. Ya, jadi misal mungkin apa nih yang kurang tepat lagi, atau mungkinkah asupan lemak kita hidden fatnya yang kita nggak tahu ternyata itu banyak lemaknya kita makan. Contohnya gitu, asupan lemaknya berlebih. Contohnya lagi ternyata itu kita makan hidden sugarnya banyak. Ya, masuknya kan ke kalori juga. Betul. Jadi berat badannya nggak turun-turun. Jadi kayak stuck di situ terus gitu Ya, ya, Kak? memang ada fase stuck, tapi kita tetap harus konsisten, terus. Terus kalau dia tuh yang aku baca tuh kayak nggak boleh langsung nge-cut gitu, tapi harus kayak proses pelan-pelan gitu ya, Kak? Betul. Tadi yang saya sampaikan kalau defisit kalori kan memang harus bertahap. Sesuaikan dulu sama minimum kebutuhan basal kamu terpenuhi. Nah, nanti dengan faktor aktivitasmu. Misalnya kamu nih pekerja berat, olahraga berat. Tapi kamu langsung nge-cut-nya banyak. Lebih dari 50%. Pasti kan tubuhmu itu nggak bisa tercukupi kebutuhannya. Kaget ya. Harusnya aku minimum konsumsi 1200 kalori, misalnya kamu cuma ngasih dia 500 kalori. Gitu, jadinya kamu meleot. Betul. Saya pernah nyoba soalnya. Jadinya lemes biasanya, mau pingsan. Lemes terus pusing ya, Kak, tiba-tiba kayak gitu. Karena kamu kekurangan glukosa, itu juga bisa. Berarti tandanya tuh kalau diet yang benar tuh seharusnya nggak ada efek samping yang kayak gitu ya, Kak? Betul, harusnya untuk diet yang sehat itu kita enjoy, memang kita ada defisit kalori, ada pembatasan kalori, tapi juga tidak membebani metabolisme kita yang ada di dalam. Gitu. Oke. Siap-siap menambah ilmu banget ini, Kak. Lanjut dari Francisca Evodia. Sama itu, Kak, untuk karbo, ya namanya orang Jawa susah kalau nggak makan nasi. Nah, apakah harus diganti atau dikombinasi sama nasi jagung gitu? Oke. Sebetulnya tuh nasi nggak jahat ya. Oh iya. Nasi juga baik. Yang penting kamu porsinya yang tidak berlebih, ya porsinya cukup. Kalau kamu mau ganti dengan nasi jagung, memang dia kalorinya lebih low, seratnya lebih banyak. Nah, jadinya kan kamu ada efek kenyang. Terus untuk asupan seratmu juga tercukupi. Misalnya diganti dengan kentang, diganti dengan jagung, itu kan juga kadar seratnya lebih tinggi daripada nasi biasa. Atau kamu mau ganti sama nasi merah. Nah, itu kan juga kandungan seratnya lebih tinggi. Memang kan lebih sehat karena seratnya lebih banyak. Kenyangnya mungkin lebih lama juga. Efek kenyangnya lebih lama. Kalau makan nasi mungkin bentar udah lapar lagi. Iya, gitu ya. apalagi kalau cuaca dan lauknya cocok ya. Nah, Kak. itu dia bisa berpiring-piring ya. Betul. Lanjut lagi nih dari Seftian Westlifer 4. Apakah mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan berat badan aman? Oke. Jadi pakai obat nih, Kak. Penurunan berat badannya pakai obat ya. Oke. Kalau untuk obat itu tidak saya sarankan ya, karena untuk keamanannya juga kurang jelas. Jadi untuk suplemen dan obat sih saya tidak sarankan. Lebih baik menurunkan berat badan ya dengan cara yang sehat, alami, dengan defisit kalori atau pembatasan kalori. Kalaupun misal kamu pengen dengan selingan konsumsi suplemen atau obat, sebaiknya ditanyakan dulu dengan dokter. Ya, nanti kan dokter juga menyesuaikan nih faktor usia kamu, faktor risiko penyakit kamu, hasil lab kamu. Misal kamu hasil labnya ternyata fungsi ginjalnya agak kurang baik. Pastinya tidak akan disarankan untuk konsumsi suplemen obat penurun berat badan. Betul. Nah, karena kan untuk obat sendiri juga dia penyaringannya ada di ginjal. Contohnya gitu. Oh iya. Berarti kalau misalnya diet nggak usah pakai obat, cuman ganti ke makan-makanan yang sehat gitu kali ya, Kak? Betul, coba defisit kalori aja, pembatasan kalori. Sama olahraga ya mungkin. Betul, ya. olahraga. Jadi untuk apa yang kita makan, bila jumlahnya memang kurang dari kebutuhan, pasti kan tubuh kita pembakarannya mencari sumber yang lain. Jadi dia bisa mungkin pembakaran dari lemak, ditambah kita olahraga. Jadi kan pembakaran kalorinya lebih banyak daripada asupannya misalnya. Jadi beratnya ikut turun.
Gitu prinsipnya. Siap. Ini berikutnya dari Thomas_Akempis. Tiap mau mengurangi sarapan di pagi hari, takut agak pusing pas waktu kerjanya. Gimana tipsnya agar bisa mengurangi makan tanpa efek samping pusing-pusing saat kita aktivitas kerja? Oke. Jadi ini untuk coba untuk diet tapi takut pusing dan lemes ya. Betul. Oke. Bisa nanti diseling dengan snack. Jadi misalnya defisit kalori pada sarapan, nanti jeda 2 jam atau 3 jam bisa ambil snack. Snacknya bisa buah, bisa yang low kalori. Jadi kayak misalnya pisang kepok rebus ya, atau roti tawar 1 lembar. Jadi ketika kita pusing itu ada jam snacknya di dalam selingan jamnya biar kita nggak lemes pas kerja. Itu nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau diet skip sarapan tuh maksudnya dianjurkan nggak sih Kak? Tidak, saya tidak menganjurkan untuk skip sarapan. Karena kalau kita nggak sarapan, nanti dimakan siang kita itu udah terasanya lapar banget. Kalau lapar banget, makan sedikit nggak kenyang. Kalap ya jadinya. Kalap, makannya jadi banyak. Tapi kalau pagi kita udah sarapan, nanti waktu siang kita laparnya biasa aja. Jadi makannya ya sesuai porsinya gitu ya. Nanti makannya kan bisa, pembatasan makan di siang hari bisa berjalan dengan aman-aman aja. Oh gitu. Berarti kalau sarapannya pagi pakai nasi gitu nggak apa-apa Pak? Atau gimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal sesuai porsi. Asal sesuai porsi. Jadi nanti kalau kamu sudah diet, sudah ditentukan sehari kamu yang kamu asup ada berapa kalori misalnya. Misal kamu dalam sehari program penurunan berat badan kamu sehari asup 1.200 kalori. Berarti di pagi hari misalnya 400, di siangnya 400, di sore 400. Nah, contohnya gitu. Jadi ya pagi hari kamu sarapannya sebanyak 400 kalori. Oh iya. Nah, sehari nanti pas 1.200 kalori. Oh iya. Jadi sudah beda aja itu. Sudah sesuai dengan program penurunan berat badan kamu. Siap. Ini Kak dari Aryu Yulandari. Apakah sayuran jika dibuat jus dapat digunakan sebagai diet? Jika bisa, sayuran apa saja yang bisa membuat diet? Oh, membuat. Maksudnya dia mau selingan dietnya dengan jus. Atau Bagaimana? mungkin metode dietnya pakai sayuran tapi dibikin jus gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Kalau yang paling sehat memang kita ngejus pakai juicer. Jadi nanti yang diambil adalah sari-sari dari buah dan sari-sari dari sayurnya, tidak banyak air kan. Kalau untuk jenis sayuran tertentu sih nggak ada, tapi untuk yang low kalori memang ada di sayuran hijau. Contohnya dari kale sama bayam, di fix sama jeruk atau kiwi gitu. Ambil sedikit karbohidratnya ada di pisang. Nah, gitu. Jadi harus ada mixnya. Jangan terus cuma sayur aja. Tetap harus ada dari karbohidratnya sedikit. Nanti bisa ditambah protein sedikit, misalnya pakai yogurt atau pakai peanut butter. Itu kan dia juga ada fatnya sedikit. Jadi tetap bikin jusnya yang nutrisinya kompleks, tapi kalorinya harus dihitung supaya programnya berjalan lancar. Betul. Berarti kalau kalorinya nggak dihitung nanti sama aja. Udah susah-susah makan jus sayuran, ternyata campurannya susu full cream terlalu banyak. Akhirnya kan kalorinya jadi high gitu. Berarti biarpun pakai jus tetap proteinnya ada, karbohidratnya ada, semua tercukupi gitu ya. Betul. Jadi ada nutrisi yang kompleks di situ. Betul. Ini pertanyaan terakhir dari D_Rizky Akirani. Kalau diet DEBM itu aman buat ginjal apa tidak ya? Diet DEBM ya? Iya, Oke. Untuk DM ya? Lagi marak itu ya, Iya, Kak ya? itu juga lagi tren juga. Betul. Ya. Kalau DEBM itu kan benar-benar kamu bebas, kamu mau dimasak digoreng kah, kamu mau santan-santan kah, ya, kamu mau makan telur sehari 10 kah, ya, dia kan tidak ada pembatasan untuk jenis kolesterol dan jenis proteinnya.
Tapi dia memang tidak anjurkan untuk nasi, karbohidrat dan gula yang terlalu banyak kan. Betul. Untuk pasien DM sih saya tidak sarankan karena asupan kolesterol, asupan lemak yang terlalu banyak secara nggak langsung dia itu akan mempengaruhi metabolisme gula. Gitu. Jadi perasaanmu kamu nggak minum gula, perasaanmu kamu nggak minum manis. Betul. Tapi kamu makan goreng-gorengan terus, makan kuning telur banyak, makannya jeroan banyak, digoreng lagi. Iya, betul. Perasaan cuman sama timun, ternyata gulanya naik. Nah itu karena secara nggak langsung asupan lemak yang berlebihan mempengaruhi ke gula darah. Oh gitu. Tuh, jadi tidak disarankan ya untuk yang punya sakit diabetes untuk menjalankan diet DEBM itu. Karena belum ada takaran khususnya gitu ya. Betul, dan juga dia tidak ada penelitian ilmiah yang kuat terkait untuk keberhasilan dietnya itu kan. Oh gitu, siap. Ini menambah wawasan banget ya buat teman-teman atau sahabat Drunska yang mau mulai diet. Tetap harus pakai konsultasi dulu ya Pak ya. Betul, harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Jangan dicoba-coba sendiri. Ya, betul. Nah itu dia informasi dari Kak Norma terkait food combining. Sangat menarik sekali ya Kak ya. Sehingga semoga informasi yang kita dapat hari ini jadi nambah ilmu, nambah wawasan. Jadi buat pengarahan untuk sahabat Drunska di rumah. Mau menginformasikan nih buat sahabat Drunska dalam menyambut HUT 89 tahun Rumah Sakit Dr. Unkan yang Sapi Solo, ada yang menarik nih yaitu apabila membeli jus cafe diet dengan membawa tumbler Drunska, maka akan mendapatkan potongan 30% berlaku mulai tanggal 25 Januari sampai 3 Februari 2022. Mungkin habis dari sahabat Drunska habis dari cafe diet bisa juga nih bikin video reels untuk ikutan lomba dalam HUT RS ke-89 tahun. Nanti untuk syarat dan ketentuannya sahabat Drunska bisa cek di Instagram @drunska, dan untuk pengumpulannya batas terakhirnya hari ini. Jadi untuk sahabat Drunska buruan ikutan kirim, siapa tahu jadi pemenangnya. Menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang di rumah aja namun perlu konsultasi dokter. Saat ini RS menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat. Kak Norma, nggak terasa ini waktu perjumpaan kita sama sahabat Drunska hampir habis ini Kak. Iya, nggak kerasa cepat ya. Iya, karena menarik sekali. Terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan pagi hari ini buat sahabat Drunska, buat Ica. Terima kasih juga untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV Soul Station di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya.